Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkunjung ke Masjid Istiqomah di Jalan Bambu Runcing, di Jalan Bambu nomor 1 Medan, tepatnya masuk dari Jalan Pahlawan. Nah, hari ini banyak kegiatan yang dilakukan di masjid ini. Banyak bakti sosial, ada sunat massal. Tadi malam acara dimulai dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita ingin tahu apa saja di kegiatan ini dan apa unsur dari kegiatan ini dan apa pula maksud dari kegiatan ini. Untuk itu ikuti terus hari ini di Masjid Istiqomah. Penyakit stroke bisa juga dengan perilaku terdeteksi. Alhamdulillah kita ketemu dengan Sekretaris BKM dan Ketua Koperasi yang ada di sini. Untuk itu kita ingin tahu dengan beliau, apa sih rangkaian kegiatan hari ini begitu ramai, sibuk, dan kerjasamanya dengan siapa? Untuk itu kita sambangi beliau. Assalamualaikum Bang Da. Apa kabar? Alhamdulillah. Bisa disampaikan Bang, bagaimana kegiatan hari ini? Kok begitu ramai, antusias? Dari kapan acara? Semalam, hari ini, dan rangkaiannya begitu hebat. Silakan. Ini kan kegiatan kenajiran Masjid Istiqomah. Jadi namanya peringatan Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan tahun 1434 Hijriah. Jadi tahun ini dalam rangka menyambut Ramadan itu kita ada membuat rangkaian kegiatan, ada 3 rangkaian kegiatan. Tanggal 13 kemarin kita membuat perlombaan. Perlombaan itu ada 3 jenis perlombaan. Pertama perlombaan praktek sholat jenazah, putra putri itu ya, praktek sholat jenazah. Kemudian ada perlombaan membaca ayat pendek putra putri, itu perlombaan azan subuh. 3. Jadi semua ini seluruh pesertanya sekitar 150 peserta, 150 orang peserta di 3 kegiatan tersebut. Itu sudah selesai kemarin, dan tadi malam, tepatnya malam minggu tadi malam, itu kita buat penyerahan di acara puncak kegiatan di peringatan Isra Mi'raj. Itu kelas tadi malam telah selesai, penyerahannya sudah selesai, dan sekarang ini kegiatan lanjutannya kita nanam massal. Ada kita nanam massal peserta sekitar 110 orang. 110 orang. Di samping kita nanam massal, kita juga ada bakti sosial. Bakti sosial itu dengan PKS, kerjasama dengan PKS Pak. PKS itu mereka ada periksa darah, periksa kolesterol, asam uratnya, dan itu juga tensi tentunya ya. Itu tadi sudah selesai, ada sekitar hampir 75 orang yang diperiksa karena terbatas peralatan mereka. Dia ada 75 yang ikut memeriksakan kesehatannya, itu PKS. Jadi banyak mitra lah yang bekerjasama untuk kegiatan ini. Mulai dari PKS, PT tadi ya, persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. Nah itu mereka ada membantu donasi kepada kita. Kemudian juga dari Muhammadiyah, Kelurahan Pahlawan, mereka juga ada memberikan donasi sama kita. Itu kemudian paling penting kali dengan UMSU, tim medis kedokteran UMSU, kita juga mereka banyak membantu dari segi penyelenggaraan inilah sunatan massal. Mungkin itu saja, mungkin inti-inti dari kegiatan Isra Mi'raj ini. Ini kan luar biasa nih. Yang disunati lebih kurang berapa tadi? Sekitar 110. Nah, 110 orang. Kita menyunati 1 orang itu sibuknya nggak ketuluan. Nah, bagaimana kan barokahnya masjid ini, pelaksanaannya di masjid ini. Jadi bagaimana kerjasama dengan kedokteran UMSU ini, Bang? Berapa orang yang diturunkan hari ini? Nah, jadi kan kita sudah jauh-jauh hari sudah melakukan kerjasama lah. Kita sudah audiensi ke USU dengan Biro Rektor, kita udah resmi lah ada prosedurnya kan. Kita ikuti prosedurnya, kita buat suratnya permohonannya ke Rektor, ke dekan.
Nah, dan mereka menurunkan tim medisnya. Dan di dalam teknisnya ini, tim medis ini yang mengatur semuanya keseluruhan, berapa pesertanya, berapa obat ini diperlukan, itu macam mana teknis daripada berapa tahap-tahap yang disunat itu, berapa orang sekali masuk ke ruangan. Jadi itu urusan mereka lah. Alhamdulillah kita ini sekitar 12 orang masuk, satu trip 12, nanti 12 itu. Jadi kalau 100 itu saya taksir sekitar 10 trip. 10 trip. Sekitar 10 trip. Satu trip itu sebenarnya normalnya 30 menit sebenarnya. 30 menit. Jadi 10 trip kira-kira berapa jam itu? Kira 5 jam harus selesai sebenarnya. 5 jam itu sudah selesai. Jadi nanti sekitar sore jam-jam 3 harusnya selesai. Jadi kan kegiatan ini untuk mengisi kekosongan ibu-ibu di menunggu. Nah, kita buat juga ada penyuluhan kesehatan tentang stroke. Karena sekarang ini kan banyak masyarakat kita ini kena stroke ya. Usia muda pun kadang juga yang kena, apalagi yang tua kan. Itulah ada penyuluhan stroke. Ini dari UMSU juga yang mereka memberikan memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang menunggu anak-anak sunat. Itu kegiatan yang terlain. Samping tadi ada baksosnya kan, ada baksosnya di depan sana. Itu antara lainnya. Jadi anak-anak yang sunat ini kan bermacam nih, ragam ya nih. Misalnya lah, setelah disunat bengkak. Nah, kemana harus dilaporkan oleh orang tuanya? Ataukah pihak puskesmas sudah ada kerjasamanya? Nah, setelah sunat ini kan pasti ada bingkisan yang diberikan. Apa bingkisannya itu? Nah, jadi yang pertama masalah mengantisipasi misalnya adalah kejadian yang kita kendaki. Jadi jauh-jauh hari kita sudah ada persiapan. Misalnya kita membuat persetujuan orang tua. Jadi dia membawa anaknya kemari itu mesti setuju pertama kan. Anaknya mau dan setuju. Kemudian dari tim medis sendiri itu ada juga isian untuk misalnya penyakit anak tersebut ada apa enggak, nah, layak apa enggak anak itu disunat. Nah, itu ada kriterianya juga. Jadi nggak sembarangan mereka itu menyunat ya kan. Misalnya dia ada penyakit bawaan atau sel darah merah misalnya apa kan, nah, itu kita tanya sama si ayahnya untuk menghindari ada risiko-risiko di belakang hari kan. Itulah, jadi kita tidak hanya menerima saja untuk sunat, ada juga tahap-tahapannya, verifikasinya istilahnya. Jadi biar risiko-risiko itu tidak terjadi kan, pendarahan apa. Jadi kalaupun ada pendarahan misalnya, ada pendarahan nanti itu kita kerjasama juga sama puskesmas. Nah, itu bisa nanti koordinator. Dan di sini juga sudah kita siapkan sebenarnya spesialis. Ada dokter sarafnya, saraf kepala, ada saraf apa. Jadi untuk persiapannya kita sudah siapkan spesialis 5 orang. Dokter spesialis. Jadi dokter yang betul-betul udah senior ada di sini standby, disiapkan. Kalaupun terjadi apa-apa. Nah, yang jelas yang lain itu ada juga panitia ini dokter. Kita pengurus DKM ini aja dokter spesialis juga kan. Nah, mereka membantu juga gitu. Jadi saling kerjasama lah untuk supaya jangan ada hal-hal yang terjadi kan ini. Masalah hadiah tadi kita ada bingkisan itu biasalah kain sarung kan. Nah, ada juga alat-alat tulis kita kasih pada mereka. Di samping ini kan gratis kan. Karena ini kan dia khusus sebenarnya untuk masyarakat nggak mampu di Kulon Palawan, sekitar budget kita. Tapi itu pun ada juga dari luar yang daftar, yang jauh dari tempat lokasi itu ada juga. Ada ini kan 110 orang kan. Jadi cukup banyak juga dari luar yang daftar. Dan bagaimana Bang perasaannya hari ini? Begitu meriah kegiatan sosial. Kan kita merasa alhamdulillah atau bagaimana? Bagaimana perasaan Bang hari ini setelah melaksanakan ini? Masih berlangsung. Apa yang dirasakan hari ini? Ya sebenarnya kita sesuai daripada program kerja Badan Kerja Istiqomah, kita kan memang udah jadi kalender tahunan kegiatan sosial ini kita laksanakan. Kenapa? Karena di samping kegiatan ini kan itu kan BKM itu mempunyai dana anggaran khusus untuk kegiatan sosial. Nah, jadi kemarin itu kita bukan hanya ini, juga ada bantuan untuk anak yatim kita kasih. Anak yatim ada sekitar 20 orang di sekitar ini kita kasih juga ya kan. Dari samping ini, karena ini tujuannya untuk orang-orang nggak mampu sebenarnya, yang untuk kita panggil untuk sunatan ini kan.
yang tidak mampu, keluarga tidak mampu yang ada di Kelurahan Pahlawan ini. Alhamdulillah responnya cukup bagus, dan kalau pengurus kita secara pribadi ya dengan kegiatan ini ya mudah-mudahan kita ke depannya nanti mungkin pelaksanaannya pun lebih bagus. Ya kita senang lah dengan kegiatan ini gitu. Jadi alhamdulillah berkah lah semua yang ada di sini. Sehatlah semua pengurusnya, operasi makin tumbuh. Walaupun sampai hari ini mungkin SK-nya belum keluar kembali. Kita sabar dulu karena pasti diurus, dan mudah-mudahan semua pelaksanaan berjalan lancar, dan kita berdoa Allah selalu bersama kita dan seluruh pengurus masjid ini diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Kita ikuti terus. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum, kita ketemu dengan Ibu Hikmah. Warga hari ini kan kerjasamanya masjid dengan PKS. Nah, Ibu Hikmahnya hadir di sini. Kita ingin tahu apa sih program-program yang dilakukan PKS hari ini ke masjid-masjid ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tolong sampaikan Bu, apa sih program-program yang hari ini yang dilakukan PKS hari ini? Hari ini Pak, kita kebetulan diundang ke sini gitu kan, digandeng sama BKM gitu untuk ngadain pemeriksaan gratis gitu. Kebetulan untuk kegiatan pemeriksaan gratis ini atau kegiatan baksos lah ya Pak ya, bakti sosial itu memang difokuskan di bidang kesra gitu. Karena kesra ini adalah kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi di bidang kesra ini memang khusus untuk menyapa masyarakat gitu. Alhamdulillah kami dipercayakan untuk ikut di event yang diadakan oleh BKM sini. Jadi kami mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, dan kebetulan juga ada teman-teman dari BPKK ya Pak ya. Dari BPKK juga untuk ngadain pakaian layak pakai gitu. Jadi murah-murah gitu tapi masih bagus-bagus kualitasnya insya Allah. Jadi Bu, ini kan ada tim dokter, ada tim sosialisasinya tadi situ kan, penceramahnya. Nah, Ibu dari Kesranya. Dari jam berapa lah acara ini tadi dimulai? Kalau kami dari Kesranya, insya Allah tadi jam 8 pagi sudah buka pendaftaran Pak. Kita buka kuota untuk 50 orang. Alhamdulillah, ini jam segini lah, jam 11-an ya Pak ya. Alhamdulillah udah selesai. Keterlibatan Anda kan sekarang di kecamatan. Iya. Nah, apakah itu memang perintah dari pusat ataukah memang kegiatan Andil ini setiap tahunnya dilaksanakan kecamatan? Gini Pak, kalau untuk kegiatan kesos itu sendiri, kesra itu sendiri, sebenarnya kita tetap berjalan walaupun nggak ada kegiatan event seperti ini Pak. Kita ngadain di Medan Perjuangan karena fokusnya DPC Medan Perjuangan gitu kan. Jadi kita ngadain, kadang kalau misalnya nggak ada kegiatan bakso seperti ini, kita menyapa masyarakat karena kita advokasi adminduk juga gitu. Jadi kalau ada yang nggak punya KTP, nggak punya KK, kita bisa advokasi gratis untuk pengurusannya gitu. Tapi kalau event yang seperti ini kebetulan digandeng untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan aja yang kita buka gitu. Ini kan bentar lagi Ramadan Ibu. Iya. Apa kegiatan dari PKS untuk pelaksanaan Ramadan sebenarnya? Kebetulan sebenarnya Pak hari ini tadi kita ada kegiatan Tarhib Ramadan namanya Pak. Itu Kota Medan gitu. Jadi semua DPC juga simpatisan gitu kan, itu ikut di kegiatan Tarhib Ramadan. Kebetulan tadi pagi di jam 8 juga gitu. Cuman karena kami diamanahi dari Kesra di sini, jadi kita bagi tugas gitu kan Pak. Ada sebagian yang ikut di sana, sebagian fokus di sini gitu. Jadi kita udah ngadain Tarhib Ramadan gitu. Tapi kalau untuk khusus DPC Medan Perjuangan, nanti kita tanyakan sama pihak DPC kapan pelaksanaan Tarhib Ramadan kalau untuk DPC-nya. Tapi kalau untuk Kota Medannya dari PKS-nya, alhamdulillah sudah tadi pagi kita laksanakan. Harapan masyarakat ini kan besar Bu sekarang. Malah 110 anak yang harus disunati hari ini. Nah, dengan rentan waktu yang panjang, ini emosi emak-emak sudah meningkat. Jadi, apakah program seperti ini akan berlangsung misalnya
setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, bukan setiap di momen jalan Ramadan seperti ini. Apakah ada agenda seperti yang akan dilakukan PKS? Iya benar Pak. Jadi gini Pak sebenarnya tadinya kita sempat berpikir gitu karena kuota yang diadakan untuk sunatan massal itu kan 100 orang ya Pak ya. Yang kami dapat informasinya 100 orang. Cuman ketika kami kan tadinya target sasaran kami adalah orang tua dari anak-anak yang yang ikut sunat massal. Cuman kami perkirakan berdasarkan pengalaman gitu kan Pak, untuk 50 orang saja itu sudah sampai sesiap ini gitu Pak. Makanya jadi kami ambil inisiatif gitu, kami cukupkan untuk 50 orang saja kuotanya gitu. Jadi bagi yang masih berminat, tadi kami tetap kami tetap isikan absennya, tapi kami kasih penjelasan. Insya Allah di event berikutnya kita akan hubungi, yang penting ada nomor kontaknya gitu. Jadi nanti kita jadikan jadi prioritas gitu, karena memang program kita ini nggak hanya menjelang Ramadan saja Pak. Kalau dari Kesra untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan lebih kurang 2 bulan sekali kita ngadain, tapi di beda-beda kelurahan gitu Pak. Kadang di Kelurahan Sikera Hulu 1, kadang di Sikera Hulu 2 gitu. Yang pastinya di Kecamatan Badan Perjuangan seperti itu. Hari ini Bu, menjelang Ramadan, ibu-ibu ini resah. Nah, ibu-ibu ini resah nih Bu, ya kan? Resah kenapa? Ada yang naik gitu. Minyak makan itu naik. Dari Ibu bisa sampaikan dengan ketua Anda atau dengan wali kota Medan, himbauannya bagaimana Bu? Kita sama-sama muslim, bersaudara semuanya. Bentar lagi Ramadan, keresahan itu kalau bisa terah sirna hari ini. Jadi gini Pak, sebenarnya dari PKS ini gitu ya, dari anggota Dewan kita juga sudah menyampaikan gitu, karena sampai saat ini kita terus menampung aspirasi gitu kan. Cuman walaupun suara kita ibaratnya gini, dari 10 kita cuma sendiri, ini satu yang posisinya oposisi gitu kan Pak. Jadi ibaratnya walau suara kita ketika kita teriak, suara kita cuma sedikit kecil yang terdengar, tapi kita tetap bersuara gitu, kita tetap sampaikan keluhan-keluhan masyarakat gitu. Dan sampai saat ini pun kami ketika turun ke bawah memang real kenyataannya seperti ini gitu kan, kita cari solusinya dan kita sampaikan kepada pemerintah gitu Pak. Mudah-mudahan gitu dengan apa yang kita sampaikan, pemerintah segera mengambil kebijakan gitu untuk bisa menstabilkan semuanya kembali seperti itu. Jadi itulah ikhtiar kita saat ini gitu Pak. Terima kasih. Bagaimana statement dari kecamatan untuk disampaikan ke DPR, bahkan nanti ke DPR RI, bahkan ke Presiden. Artinya walaupun kecil yang kita sampaikan tapi bermakna daripada tidak bersuara sama sekali. Nah, hari ini PKS luar biasa, masyarakat antusias. Yang belum anaknya bisa disunatkan hari ini, beliau berjanji akan secepat mungkin atau dengan event yang ini akan dikabari melalui nomor handphone yang sudah dicatat atau didaftarkan oleh masyarakat kepada beliau. Intinya sabar ibu-ibu, bapak-bapak, pasti anaknya akan disunat melalui PKS programnya dengan UMSU ya Bu, kerjasamanya? Iya. Jadi Bu, kami dari channel ini mengucapkan terima kasih. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan sampai di Ramadan dan Ramadan lagi, dipanjangkan umur karena berkah semua bagi kita semua. Jadi Bu, nama channelnya Mang Lian. Nah, kita ketemu dengan ketua BKM-nya, alhamdulillah. Kita ingin tanyakan bagaimana acara hari ini. Assalamualaikum Pak, bagaimana hari ini? Alhamdulillah, antusias masyarakat kita lihat sangat tinggi. Yang mana yang mendaftar ini lebih dari 100. Padahal rencana hanya 70 orang. Tapi alhamdulillah kan antusias dari masyarakat yang ingin ikut serta dalam acara khitan massal ini sampai tadi malam itu berjumlah 110 orang. Alhamdulillah sekarang ini mulai kita lihat bahwa yang disunat sudah mulai makin berkurang. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa terlaksana dengan baik tanpa ada satu halangan apapun, insya Allah, dan tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan ini adik-adik dari CBM Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang membantu kita di sini. Alhamdulillah
dengan rasa keikhlasan mereka datang ingin membantu. Dalam hal ini banyak elemen yang ikut berpartisipasi. Salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian dari Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia, masyarakat memberikan donatur demi terlaksananya acara ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini insya Allah akan kita laksanakan setiap tahun. Sebenarnya rencana ini sudah kita rencanakan tahun yang lalu, tapi oleh karena adanya pandemi maka kita tunda. Sekaranglah baru dapat kita laksanakan acara khitan masal ini, di mana sebenarnya ini merupakan penyambutan bulan Ramadan serta perayaan Isra Mi'raj. Beberapa hal kegiatan telah dilaksanakan mulai pada tanggal 13 Maret kemarin. Kita laksanakan perlombaan lomba azan, kemudian lomba praktek sholat jenazah dan hafalan surah pendek. Kemudian minggu lalu juga kita adakan bazar pakaian layak pakai, kemudian penyuluhan tentang pranikah, kemudian ada beberapa hal kegiatan lain. Jadi pada hari ini juga selain sunat masal, kita ada pemeriksaan kadar gula darah, cek kolesterol, asam urat. Alhamdulillah semuanya dibantu dari Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian tadi ada bazar makanan juga, ada penyuluhan dari Fakultas Kedokteran UMSU juga tadi ada, yaitu Dr. Hasanul Arifin juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dok, ini kan di ruangan pemegalan istilahnya. Nah, dokter apa ikut juga dalam hal pemotongan ini? Ya, ingin aja membantu adik-adik ini. Alhamdulillah. Naluri dulu saya kan memang dokter umum, naluri ingin membantu. Udah ayolah, kenapa enggak membantu adik ini supaya lebih cepat. Makanya ikut membegal lah saya ini juga. Nah, kegiatan Anda sebagai dokter kan itu rutinitasnya begitu padat. Nah, bagaimana Anda dengan mengurusi BKM ini? Ataukah memang peran serta sekretaris dan anggota Anda? Ya, sebenarnya tergantung kita memanage waktu. Saya emang full kegiatan saya ada banyak organisasi. Seperti di Langkat itu saya kebetulan wakil ketua ID cabang Langkat. Saya bendahara Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Kabupaten Langkat. Saya juga bendahara Dewan Dakwah Kabupaten Langkat. Kemudian saya ketua PKPKT, penanggulangan gangguan pendengaran dan pertulian. Jadi, dan di sini kebetulan saya ketua BKM. Ya, itulah yang saya manage waktunya supaya semuanya dapat antara kerja, organisasi, itulah yang kita balance-kan waktunya. Sebenarnya kalau ada niat, insya Allah kita bisa. Amin dong. Ya. Nah, bagaimana kesibukan beliau? Hari Minggu ini adalah hari untuk keluarga sebenarnya. Tapi niat ikhlas beliau, akhirnya beliau bisa berkumpul, masyarakat, anak-anaknya bisa disunat Rasul hari ini. Jadi dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Dari channel Manlili, Ya. dokter selalu sehat. Amin. Allah melindungi dokter dan keluarga dan semuanya kita semua sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi Manlili channel. Bisa dikeluarkan dari ginjal. Kalau itulah hebatnya Allah ciptakan ginjal kita ada dua. Fungsinya kalau karena gula dibuang sama ginjal. Yang manis tahu, yang manis gimana? Ada susu. Itu bisa jadi tanda-tanda ada Kita ketemu dengan ibu yang mengantarkan anaknya sunat, tapi nggak mau sunat. pasien Apa sebabnya, Bu? 18, 19. Takut kadang. Takut. Sunat. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Sakit. Tapi lagi sakit kadang. Cuma kayak digigit semut aja. Oh, ya udah, nggak apa. Gimana? Hah? banyak kali. Suntiknya banyak kali. Kita bilang sama dokternya sekali aja suruh suntik mau. Memang. Oh enggak. Jadi, Bu, gimana tinggal Bu? Kalau bisa parenya di jus, Pak. Oh, orang tuanya masih ada Bu? Diparut, di jus makan. Kemarinnya sudah. Oh, ada sunat. Sana makan ya. Oh iya. Jauh-jauh lagi udah lah. Dengan nenek siapa? Mari, boleh silakan. Nenek siapa namanya? Atau habatus sauda. Fauzia, Nek Fauzia. Aku orang tua mamanya. Ya udah. Enggak apa-apa Nek. Terima kasih banyak ya Nek. Ah, ya udah. Nanti tahun depan ya datang lagi ya. Dong, apalagi saya lupa Nah, namanya. dari Fakultas UMSU
hari ini beliau yang berperan serta bagaimana untuk pelaksanaan sunat ini. Nah, hadir di depan kita ini mahasiswi Fakultas UMSU. Dari mana beliau dan fakultas apa? Kita ketemu dengan siapa? Safrina. Safrina semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. Di fakultas? Fakultas Kedokteran. Kalau menurut Anda, kegiatan ini bagaimana menurut Anda? Kegiatannya ya Pak, bisa membantu banyak orang, kerjasama, jadi lebih meningkatin skill kita juga, karena kan kami sebenarnya belum bisa gitu, jadi kayak ya belajar berani nge-oke kecil. Tinggalnya di mana sekarang? Di Teladan, Pak. Di Teladan. Memang asli orang Medan ya? Aslinya? Aslinya orang Majalengka. Mana? Orang Perbaungan. Oh, nah, yang di sebelahnya ini dari mana? Dari Aceh. Aceh. Iya. Iya. Bagaimana tanggapannya dengan acara hari ini? Acaranya sebenarnya kami udah sering. Gimana? Kita udah sering. Iya, acaranya kami udah sering ikut juga. Jadi persiapannya udah sangat kompak dan kerjasama. Oke, bro. Yang satu lagi dari mana? Dari Medan. Oh, dari Medan. Siapa namanya? Raisa. Semester berapa? Sama semester Semester kan? 4. Oh, semester 4 masih muda. Nah, Anda kan semester 4 yang muda ini. Bagaimana perasaan Anda hari ini mengikuti bakti sosial ini? Ya, karena ini baru pertama kali untuk saya, jadi jujur aja saya cukup sangat merasa excited, jadi sangat merasa semangat untuk belajar hal-hal baru. Mudah-mudahan kedepannya Anda semua menjadi pelaksananya. Jadi jangan putus sampai di sini acaranya, kegiatan sosialnya. Membantu sesama itu adalah visi dan misi kehidupan kita. Bagaimana dengan dokter-dokter muda? Mudah-mudahan Anda sukses kedepannya. Menjadi dokter yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita ikuti terus. Sananya Mang Lili. Mang Lili. Dek, kalian udah sunat? Sampai Muslim. Itu udah tuh? Udah? Kita ketemu dengan anak-anak kita yang disunat hari ini. Siapa namanya? Fikri. Bagaimana rasanya disunat hari ini? Sakit apa enggak? Enggak. Takut apa enggak? Semangat, mantap. Kelas berapa sekolah? Kelas 5. Kalau disunat lagi mau enggak? Tapi enggak sakit. Disunat lagi enggak? Oh. Ya, ini siapa ini semua? Ini siapa? Iji, kawannya? Udah sunat? Kenapa nggak sunat? Bentar lagi kami berderet nomornya. Oh. Kalian takut nggak nih? Takut nggak? Enggak, semangat, mantap. Ini juga mau sunat? Siapa namanya? Rizky. Kelas berapa, Riz? Masih lagi. Tengok kamera. Kelas berapa? Kelas 5. Ini sunat? Enggak dikasih. Ini? Udah sunat? Oh, udah sunat. Ini kenapa nggak dikasih? Masih kecil? Oh, kelas 2? Oh, masih kecil. Enak kan? Jangan lasak ya. Biar lekas baik ya kan? Ya nangis. Nangis sunat? Oh, nggak apa-apa nangis. Keren ini. Enggak lah. Mantap. Jadi yang belum? Belum? Sama namanya? Adit. Kelas berapa, Dit? Kenapa Dit kok mau sunat? Kenapa kok mau disunat di sini? Mau aja? Oh. Ini udah sunat? Takut nggak kira-kira? Enggak, semangat ya kan? Kelas berapa? Kelas 6. Sama namanya? Rafa. Lagi nunggu panggilan lah ya? Umur berapa sekarang, Pak? Umur 12. 12 tapi udah gede ya? Sering makan kacang apa? Kacang panjang? Kok jadi tinggi? Jadi gimana, Pak? Seneng nggak mau sunat tadi? Seneng. Mudah-mudahan nanti lekas baik ya, Pak. Ya. Semangat ya kan? Jangan ada yang takut. Kita dengan orang tua yang mau disunat hari ini. Nah, kita ketemu dengan ibu siapa? Ibu Lisma. Nah, dari jam berapa nih ibunya tadi? Dari pagi dari Jam 9. Urutan nomor keberapa nih? 70-an. 70-an. Alhamdulillah. Sabar ya, Bu. Mudah-mudahan semuanya pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Kenapa, Bu, mau diikutkan sunat masalah ini? Ternyata udah Berapa orang anaknya? Dua-dua disunat? Dua-dua disunat? Alhamdulillah. Sekarang kan gini, Bu. Panitia ini mau nyunati 110 orang ya kan, lebih kurang kan.
Satu orang aja kita udah repot ya kan. Nah makanya kita di hari ini kita harus lebih banyak bersabar. Mudah-mudahan pelaksanaannya sesuai rencana dari panitia. Dengan ibu siapa tadi? Terima. Ini ibu ini? Sakit gigi Pak, pas wawancara. Nggak apa-apa lah bu. Mana anaknya bu yang mau disunat? Kelas berapa dia? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Anaknya atau ibu yang pingin ngebet kali untuk disunat? Sebenarnya anaknya sih. Anaknya. Karena kan konus baru pada sunat. Masih kecil pun udah sunat, baru kelas 3, kelas 3. Jauh nggak kira-kira alamatnya dari sini bu? Kami di Medan Perjuangan. Medan Perjuangan. Awalnya tahu ngikuti acara sunat ini dari mana? Dari PKS. Dari PKS. Jadi apa yang mau diomongin sama PKS? Terima kasih banyak sama PKS. Ya, sama Terima kasih PKM. banyak buat PKS yang telah menyelenggarakan surat massal untuk kami semuanya. Dengan ibu siapa bu? Fatimah. Bu Fatimah. Mudah-mudahan bu pelaksanaan hari ini sesuai yang diinginkan. Ibu lebih sabar karena 110 orang. Nah, ini siapa namanya dek? Hah? Fauzan. Pojan. Pojan semangat nggak untuk sunat hari ini? Semangat. Kan ada lagunya tuh. Semangat, semangat, semangat. Oke, oke. Ya kan? Belum. Semangat. Ya, harus semangat ya Pak. Jadi Pojan jangan pernah takut ya sunatnya kan nggak apa-apa. Ini loh nih, dia slow aja, santai aja. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, Pak. Nah ini dengan Bapak ini kita mau tanya-tanya nih Pak. Nah, hari ini kan ramai nih, masyarakat penuh, anak-anak kumpul, orang tuanya sudah pada nggak sabar ini. Nah, mudah-mudahan kesabaran itu diuji hari ini dengan 110 yang sunat. Dengan Bapak siapa Pak? Assalamualaikum. Bagaimana Pak tanggapannya kerjasama PKS Masjid Sunat Rasul Halin yang diadakan di masjid? Bagus, berjalan dengan baik. Insya Allah tadi walaupun mungkin agak lambat, nanti 1 hari ini selesai semua. Siapa yang diantar Pak? Anak, ponaan? Keluarga lah. Keluarga. Keluarga, jadi tadi ada 3 orang, tapi 1 tadi mungkin apa ya, orang terlalu kecil lah kita bilang, 2 yang dikerjain, alhamdulillah udah selesai. Tadi saya kan ketemu dengan panitia Bu, Pak. Jadi pelaksanaan ini kan betul-betul Pak, ya kan dilaksanakan ada timnya khusus. Kalau misalnya ada pendarahan besok, ada kerjasamanya dengan puskesmas. Nah, apa yang mau disampaikan Pak pesan-pesannya dengan panitia pelaksana hari ini yang begitu hebat? Kita masyarakat cuma datang menunggu saja kok nggak sabar misalnya. Kalau saya nyampaikan panitia, tahun depan diulangi lagi. Allahu Akbar. Tahun depan lagi. Karena kan saya kan dari kenajiran Masjid Al-Amin. Nah, jadi Al-Amin pun pernah sering mengadakan sunat massal. Jadi kalau saya tadi lihat sama jumpa beberapa panitia, ada juga kawan-kawan saya gitu kan. Bagus. Alhamdulillah. Walaupun memang besok entah ada ya namanya kita apa ya, tingkat kesehatan mereka kan berbeda-beda gitu kan. Jadi insya Allah bisa lah besok ditanggulangi. Siap. Pak, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan berkah sama kita semua Pak. Alhamdulillah.